Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bertemu dengan aku, Fadila Nur Hikmah, dalam acara talk show kesayangan kita, Bisus, Bincang Kasus. Sebelumnya mohon maaf teman-teman karena talk show kita pada kesempatan kali ini dilakukan secara online. Soalnya narasumber-narasumber kita itu berhalangan hadir karena jadwal mereka yang begitu padat. Maklum lah ya teman-teman ya. Narasumber-narasumber kita kali ini itu sedang hits, sedang naik daun gitu istilahnya. Oke, jadi topik yang kita bahas pada pertemuan kali ini seperti yang bisa teman-teman lihat di layar belakang saya di background adalah terkait kasus anak yang melawan kepada guru. Apakah teman-teman masih ingat tentang video viral yang beredar belakangan ini, seorang anak SMA di Bintaro Selatan yang melawan gurunya untuk berduel, dan juga anak SMA di Pasuruan yang eh, melawan gurunya karena guru tersebut menasehatinya seperti itu. Nah, fenomena ini perlu menjadi perhatian serius bagi kita semua dan bagi semua kalangan-kalangan baik itu intelek dan lain sebagainya. Kenapa masalah ini sering terjadi pada zaman sekarang? Kenapa baru angkatnya di zaman sekarang seperti itu? Walaupun zaman-zaman dulu mungkin juga udah ada ya, tapi tidak semarak saat ini peristiwa-peristiwanya. Oke, jadi di sini kita sudah mendatangkan 4 narasumber yang luar biasa. Langsung saja kita kenalkan. Yang pertama itu ada Ibu Dokter Revalina Oktaviasari. Beliau adalah seorang psikolog pendidikan yang namanya sedang naik daun pada saat sekarang ini karena teori-teori dan gagasan-gagasannya yang menyentuh dunia pendidikan dengan begitu hebatnya seperti itu. Selamat malam Ibu Reva. Selamat malam, Dila. Terima kasih sudah mengundang saya dalam acara kali ini. Sama-sama Ibu Reva. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam talk show kita. Selanjutnya itu ada Ibu Fahra Rahmannya. Beliau adalah seorang guru yang sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan. Selamat malam Ibu Fahra. Selamat malam, Dila. Senang bisa ikut diskusi kali ini ya. Senang juga Ibu Fahra. Baik, selanjutnya itu ada Ibu Resti. Ibu Resti Amelia Lestari. Beliau adalah seorang guru yang menangani kasus atau yang terlibat dalam kasus anak-anak pada zaman sekarang dan mungkin pernah mengalami hal serupa seperti yang terjadi dalam video-video viral tersebut. Selamat malam Ibu Resti. Selamat malam, Dila. Terima kasih sudah mengundang saya. Sama-sama Ibu Resti. Oke, dan the one and only eh, pria dalam diskusi kita kali ini itu ada Bapak Rahal. Beliau adalah seorang motivator muda yang banyak menginspirasi remaja-remaja dan anak-anak pada saat ini karena kisah dia yang sangat luar biasa dan fun fact, beliau juga pernah terlibat dalam kasus melawan kepada guru dulunya. Oke, selamat malam Bapak Rahal. Selamat malam Nila. Senang bisa berdiskusi pada kali ini. Senang juga Bapak Rahal. Oke, jadi di sepanjang diskusi kita kali ini Bapak Ibu, kita akan membahas sepanjang permasalahan terkait kenapa peristiwa ini bisa terjadi, alasan dari sisi psikologinya, dari sisi seorang gurunya, dan dari sisi orang yang pernah mengalami peristiwa tersebut. Baik, kali ini saya akan bertanya kepada Ibu Reva, seorang psikolog pendidikan. Ibu Reva, kalau melihat kasus melawan guru yang viral akhir-akhir ini, sebenarnya apa sih akar dari permasalahan ini dari sisi psikologinya, Ibu? Jadi kalau menurut saya ya, dari masalah ini kita bisa melihatnya dari beberapa sisi. Dari sisi siswa, mungkin yang mereka kurang paham pentingnya menghormati guru atau menghormati orang lain. Dan juga terkadang emosi yang nggak terkendali itu juga bisa mempengaruhi siswa tersebut. Terus Hmm, dari eh,
latar belakang keluarga dan juga lingkungan sosial itu yang paling berpengaruh biasanya. Oh, oke, Ibu. Selain hal itu, apakah ada hal lain, Ibu, yang dapat mempengaruhi? Ada mungkin dari sisi seorang guru ya, mungkin komunikasi yang kurang tepat sesama guru dan siswa. Contohnya kayak guru yang menegur siswanya di depan umum, itu bisa membuat siswa tuh merasa malu dan menimbulkan reaksi yang defensif. Reaksi defensif itu reaksi pertahanan diri dari siswa itu ya, Ibu, ya, kalau tidak salah. Nah, iya, jadi karena murid itu merasa malu, merasa gimana ya, kayak karena di depan umum kan ya, Hmm? jadi mereka menimbulkan aksi untuk mempertahankan diri dia gitu. Hmm. Baik, baik, baik. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, seperti yang kita dengar dari psikolog kita, bahwasanya ternyata murid zaman sekarang itu tidak bisa ditegur di depan teman-temannya karena mereka gampang merasa malu seperti itu. Gimana kalau setelah ini kita dengar pandangan dari Ibu Farah? eh, kan beliau sudah lama ya berkecimpung di dunia pendidikan. Sebenarnya apa sih Bu perbedaan antara murid zaman dulu dengan murid zaman sekarang sehingga peristiwa-peristiwa tersebut lebih marak terjadi pada kalangan murid zaman sekarang? Seperti itu, Ibu. Wah, banyak banget sih ya Dila bedanya itu. Kalau murid zaman dahulu itu dia kalau ditegur gitu itu jadinya sebagai pelajaran. Tapi kalau Hmm. murid zaman itu tuh kalau mereka ditegur, mereka tuh lebih sensitif dan nganggap itu tuh sebagai suatu kritikan. Nah, jadi misalnya kayak kasus siswa Hakla itu yang menentang gurunya, itu tuh menunjukkan kalau misalnya sekarang tuh siswa itu lebih sulit menerima kritikan yang disampaikan di depan teman-temannya. Jadi kita sebagai guru itu harus perlu hati-hati dalam menegur. Gitu. Baik-baik. Waduh, pembahasan kita semakin menarik ya, teman-teman. Di sini juga banyak yang DM saya yang lihat video kita katanya nggak seru katanya kalau hanya lewat online seperti ini. Jadi gimana Bapak Ibu kalau kita melakukan pertemuan secara offline di lain kesempatan biar perbincangan kita ini bisa lebih leluasa gitu. Gimana menurut Bapak dan Ibu? Wah, Boleh. kalau saya setuju banget sih, Del. Karena Boleh. saya merasa kurang nyaman juga menyapa fans-fans aku dengan wajah yang kusam nih kan dari efek Zoom kita juga kan. Nah, gitu. Ya, betul banget. Betul loh, parah lah kualitas video di online ini emang agak kurang ya. Baik, kalau gitu em, kita akhiri saja pertemuan kita pada kali ini, Bapak Ibu. Kita lanjutkan dengan pertemuan offline. Videonya akan saya gabung. Kita lanjutkan dengan pertemuan offline dalam hitungan. Kita sulap ya. 3, 3, 2, 1. A few moments later. Wah, menarik sekali ya pembahasan terkait siswa melawan guru ini, teman-teman. Nah, setelah itu saya ingin bertanya kepada Ibu Resti, selaku guru yang saat ini masih mengajar atau guru yang masih menghadapi murid-muridnya di zaman sekarang, apakah Ibu punya pengalaman terkait hal yang serupa atau seperti apa gitu? Ada. Di saat saya lagi mengajar, ada seorang siswa yang bermain ponsel. Di situ saya menegur siswa tersebut, tetapi dia malah menantang saya di hadapan teman-temannya. Jujur saya merasa marah, tetapi saya tahan. Di waktu kelas sudah selesai, saya membawa dia untuk berbicara berdua. Dari situ saya sadar bahwa menegur secara personal itu lebih efektif dibandingkan menegur di depan umum. Oh, iya, iya, iya. Jadi seperti yang dibilang sama Ibu Reva tadi ya, kalau zaman dulu sama zaman sekarang itu beda banget ya muridnya, dan di situ kita bisa tahu teman-teman. Selanjutnya saya mau bertanya kepada Bapak Rahal, selaku orang yang dulunya pernah terlibat dalam kasus serupa, boleh ceritakan pengalaman Bapak? Boleh.
Jadi dulu saya sempat terlibat masalah. Jadi saya membantah guru itu karena saya merasa diperlakukan secara tidak adil. Setelah itu karena guru mulai mengajak saya ngobrol secara personal, saya sadar kalau guru itu ternyata peduli terhadap saya. Jadi sekarang saya selalu menyampaikan kepada siswa-siswa kalau ada masalah bicarakan baik-baik, jangan langsung marah ataupun curhat ke media sosial. Baik. Kita bisa belajar banyak ya teman-teman dari cerita Bapak Rahal tadi, bahwasannya pengalaman atau penanganan yang baik dari seorang guru itu juga bisa memberikan dampak yang baik kepada muridnya. Seperti itu ya Bapak ya. Nah, baik, pembahasannya semakin menarik ya teman-teman. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu Reva lagi. Menurut Ibu, apa langkah yang seharusnya bisa kita lakukan untuk mencegah peristiwa tersebut terjadi lagi seperti itu? Jadi menurut saya kita bisa memperkuat pendidikan berkarakter di sekolah. Misalnya mengajarkan siswa dalam mengendalikan emosi, terus mengajarkan pentingnya menghormati orang lain. Dan juga kalau seorang guru ini juga perlu dilatih bagaimana cara memanajemen konflik dan juga pendekatan dengan para siswa yang lebih fleksibel. Kalau di sekolah mungkin di sekolah itu bisa memberikan ruang yang nyaman. Jadi siswa bisa menyampaikan unek-uneknya itu tanpa rasa takut gitu. Baik. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau dalam psikologinya cara-cara atau langkah-langkah untuk menghindari peristiwa serupa terjadi. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu Farah. Menurut Ibu apa yang harus dilakukan agar hubungan antara murid dengan siswa ini bisa berjalan dengan baik? Nah, guru itu dia perlu menjadi teladan dalam kesabaran dan menangani emosi. Kita juga perlu membangun hubungan yang personal dengan siswa. Kalau misalnya siswa itu merasa dihargai, maka mereka akan berbuat baik kepada kita, begitu juga sebaliknya. Oh iya. Jadi kita harus menjaga hubungan antara guru dan siswa seperti itu ya Bu ya. Oke. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak Rahal. Selaku siswa yang pernah mengalami hal yang serupa, apakah Bapak punya pesan terkait siswa-siswa yang sedang mengalami hal tersebut? Nah, ada. Pesan saya simpel. Ketika menyelesaikan masalahnya, jangan menggunakan emosi. Karena guru itu kedua orang tua kita di dalam pendidikan. Jika ada yang tidak cocok, maka ajak bicara dengan baik. Terus juga jangan curhat di media sosial. Karena itu bukan menyelesaikan masalah, malahan bikin tambah ribet siswanya sendiri gitu. Betul banget. Karena media sosial ini emang permasalahan banget ya zaman sekarang itu teman-teman. Dampak baiknya banyak, ternyata dampak buruknya juga banyak gitu. Jadi untuk siswa-siswa di luar sana, pandai-pandailah dalam bermedia sosial agar tidak salah tempat. Wah, diskusi kita kali ini tuh sangat membuka mata ya teman-teman. Gimana hubungan antara guru dan siswa ini dapat terjadi lancar jika komunikasinya juga lancar. Dan kasus-kasus seperti yang kita diskusikan tadi akan dapat kita cegah bersama-sama dengan memperbaiki hubungan dan gaya komunikasi antara guru dan siswa. Serta apa itu namanya tadi? Media sosial gitu ya. Serta pemanfaatan media sosial dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya saya ngucapin terima kasih Ibu Rafa, terima kasih Ibu Farah, terima kasih Ibu Resti, dan terima kasih Bapak Rahal. Lain kali kita akan kembali lagi dengan episode-episode berikutnya dalam acara talk show Bisus Bincang Kasus. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.